Rush adalah band rock progresif Kanada yang terdiri dari 3 anggota. Mereka telah berkarir selama kurang lebih dari 30 tahun. Rush didirikan di Toronto pada tahun 1968 oleh Alex Lifeson, Geddy Lee, dan John Rushey. Rush mengalami pergantian personil hanya satu kali ketika Rushey keluar setelah album pertama dan digantikan oleh Neil Peart. Rush hanya merasakan satu pergantian personil. Lee dan Lifeson biasanya menulis musik dan Peart menulis lirik. Awal karir, formasi asli terdiri dari Alex Lifeson, Jeff Jones, dan John Rushey di lingkungan Willowdale di Toronto, Ontario, Canada. Basis dan penyanyi utama Jones meninggalkan band dalam beberapa minggu setelah pertunjukan dan beberapa minggu sebelum pertunjukan, dan diambil alih oleh teman sekelas Lifeson yaitu Geddy Lee. Setelah beberapa reformasi line-up, Rush resmi didirikan pada Mei 1971 dengan anggota Geddy Lee, Lifeson, dan Rushey. Setelah mendapatkan line-up yang stabil dan mengasah keterampilan mereka di bar, tempat dansa sekolah menengah, anggota band merilis single pertama mereka, Not Fade Away, pada tahun 1973, yang merupakan sebuah lagu daur ulang diri Buddy Holly. Side B berisi komposisi asli You Can't Fight It, dikreditkan untuk Lee dan Rushey, menghasilkan sebuah reaksi kecil dan karena ketidakpedulian perusahaan dalam rekaman. Band ini membentuk label rekaman independen mereka yaitu Moon Records. Dengan bantuan Daniels dan produser rekaman yang baru, Terry Brown, band ini merilis album debut self-titled pada tahun 1974 yang dianggap turunan dari Led Zeppelin. Setelah rilis album debut pada tahun 1974, Rushey terpaksa meninggalkan band karena masalah kesehatan dan tidak bisa mengikuti tour. Kinerja terakhirnya pada band ini pada tanggal 25 Juli 1974 di Centennial Hall di London, Ontario. Rush mengadakan audisi untuk drummer baru, dan akhirnya terpilihlah Neil Peart sebagai pengganti Rushey. Peart resmi bergabung dengan band pada tanggal 29 Juli 1974. 2 minggu sebelum tur Amerika pertama mereka melakukan konser pertama mereka sebagai pembuka Uriah Heep dan Manfred Mann dengan kehadiran lebih dari 11.000 orang di Civic Arena, Pittsburgh, Pennsylvania pada tanggal 14 Agustus 1974. Selain menjadi drummer band, Peart berperan sebagai penulis lirik utama pengganti Lee, yang memiliki sangat sedikit minat dalam menulis. Meski telah menulis lirik album pertama band ini, sebaliknya, Lee bersama dengan Lifeson memfokuskan diri pada aspek penulisan instrumental dari Rush. Fly By Night, album pertama Rush telah merekrut Peart, terlihat pemasukan epic mini pertama mereka, By Thor and Snow Dog, penuh dengan aransemen yang kompleks dan bagian multiformat. Tema lirik juga mengalami perubahan dramatis setelah masuknya Peart, karena cintanya pada sastra fantasi dan fiksi ilmiah. Meskipun mengalami banyak perubahan, namun beberapa musik dan lagu masih erat mencerminkan gaya blues yang ditemukan pada album debut Rush, album Carries of Steel. Setelah rilisnya Fly By Night, band ini merilis Carries of Steel di tahun 1975. Album yang terdiri dari 5 lagu yang menampilkan 2 lagu panjang, The Necromancer dan The Fountain of Lamnith. Beberapa kritikus mengatakan Carries of Steel adalah fokus dan terobosan berani dari band karena penempatan 2 back-to-back lagu berturut-turut serta ketergantungan berat pada tema cerita berbanding terbalik dari Fly By Night dimaksudkan untuk menjadi terobosan album pertama bagi mereka. Carries of Steel terjual di bawah ekspektasi dan tur promosi. Akhirnya dari album tersebut berimbas juga pada fans Rush yang sudah terbiasa mendengarkan album awal dan mereka pun berpaling dari Rush. Puncak kesuksesan. Setelah mengalami kegagalan dengan album Carries of Steel, label rekaman Rush berusaha menekan anggota band untuk menciptakan album berikutnya dengan cara yang lebih komersial dan mudah diterima. Tetapi Rush menolaknya dan mengembangkan album berikutnya, 2112, dengan lagu berdurasi 20 menit yang dibagi menjadi 7 bagian. Meskipun demikian, album ini mencapai kesuksesan komersial yang pertama dan pertama kalinya mencapai sertifikasi platinum album di Kanada. Mereka pun dengan santainya bilang pada pihak label, "Why don't you just shut up? Sekarang biarkan kami yang menentukan segala sesuatunya." Setelah album 2112,
Rush pergi ke Britania Raya untuk merekam A Farewell to Kings di tahun 1977 dan Hemispheres di tahun 1978 di Rockfield Studios, Wales. Di album ini, anggota band memperluas penggunaan unsur-unsur progresif dalam musik mereka, seperti peningkatan penggunaan synthesizer. Lagu-lagu yang berdurasi panjang mengingatkan miniatur album konsep, dan permainan yang sangat dinamis menampilkan perubahan tempo yang kompleks menjadi pokok dari komposisi Rush. Secara lebih luas, untuk mencapai suara yang lebih progresif, Alex Lifeson mulai bereksperimen dengan gitar klasik dan gitar 12 strings. Dan Geddy Lee menambahkan synthesizer, bass pedal, dan mini moog. Demikian juga dengan part set drum yang ditambahkan alat-alat perkusi. Selain penambahan instrumen, band ini tetap tenang membawa aliran progressive rock dengan terus menulis lagu berdurasi panjang, lagu konseptual fiksi ilmiah dan fantasi. Seiring perubahan dekade, Rush secara bertahap mulai membuang gaya musik yang lama dengan menulis aransemen lagu yang lebih pendek dan kadang-kadang lebih lembut. Popularitas Rush mencapai puncaknya dengan rilis Moving Pictures pada tahun 1981. Moving Pictures pada dasarnya melanjutkan gaya album Permanent Wave, meneruskan tren album yang sangat mudah didengar dan progressive rock komersial yang membantu mereka memperoleh perhatian. Single Tom Sawyer dan Limelight, Moving Pictures adalah album terakhir Rush untuk feature sebuah lagu berdurasi panjang. Moving Pictures mencapai nomor 3 di album chart Billboard 200 dan telah disertifikasi platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika. Rush adalah band yang idealis. Mereka percaya diri memainkan musik yang tidak populer pada saat itu, yaitu perilaku sex, drugs, and rock and roll. Gak berlaku pada band ini. Makanya band ini payah dalam soal pesta usai konser. Sering terjadi saat awal mereka berkarir sebagai band pembuka. Waktu itu Rush jadi band pembuka Kiss, band yang sangat populer dan glamor saat itu. Setelah konser, biasanya personil Kiss membawa cewek-cewek groupies ke kamar hotel untuk pesta pora sampai pagi. Tapi para personil Rush masuk ke kamar, rileks menonton TV, atau membaca buku. Hingga Gene Simmons menyangka kalau mereka adalah gay.